Oke, di materi ini kita akan mulai mengenal tampilan awal dari ChatGPT Mobile dan di sini saya masih tidak dalam keadaan login ya, tapi sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi di sini salah satu keunggulan dari menggunakan mobile, jelas banget kita bisa pakai untuk ini ya, suara. Jadi kita akan bisa memerintah atau mengirimkan prompt hanya dengan suara dan di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan atau mengirimkan prompt ke ChatGPT seperti apa. Misalkan di sini buatkan halaman web pribadi setelah mengajukan 3 pertanyaan. Dengan ini buatkan resep, ada tuliskan teks, dan juga ada jelaskan nostalgia kepada anak TK dan lain-lain ya. Ini clean banget, tengahnya kosong ya. Dan di sini ada list, nanti di sini ada list history dari percakapan Anda dengan ChatGPT akan tersimpan di sini. Jadi saat Anda melakukan refresh atau tutup aplikasi dan Anda buka lagi, itu tetap akan tersimpan di sini. Yang jelas, Anda harus dalam keadaan login. Juga nanti kalau misalnya Anda mau buka di Chrome atau di desktop, di browser lain, Anda login dengan email yang sama, maka histori Anda tetap akan tersimpan di sana. Jadi Anda akan tetap bisa melihat histori percakapan Anda dengan ChatGPT dan Anda bisa teruskan atau Anda membuat percakapan baru untuk melanjutkan. Di sini ada persyaratan, ada privacy, dan ada pengaturan. Saya akan coba ke pengaturan dulu. Di sini keadaannya saya tetap belum login ya. Di sini ada perbaiki model untuk semua orang. Izinkan konten Anda digunakan untuk melatih beberapa model kami agar ChatGPT menjadi lebih baik bagi Anda dan siapa saja yang menggunakannya. Kami mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi Anda. Di sini aktif, artinya eh, apapun yang kita lakukan, kita menggunakan ChatGPT itu bisa digunakan oleh ChatGPT untuk melatih model ChatGPT yang lain agar jauh lebih baik lagi. Hanya itu aja di pengaturan, dan di paling bawah ada masuk atau daftar. Nanti kita akan coba buat akun di sini ya. Pertama kali kita akan buat, Anda bisa lewat sini, menu ini, atau lewat sini. Saya akan daftar di sini dulu karena masih baru. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Agar lebih mudah, lebih gampang, Anda bisa lanjutkan dengan Google karena bisa langsung menggunakan yang ada di smartphone Anda ya, email yang ada di smartphone Anda, atau dengan daftar. Jadi, jika Anda klik ini, maka akan dibawa ke browser untuk membuat akunnya secara eksternal ya, atau Anda harus membuka browser terpisah dan Anda membuat akun di chatgpt.com-nya, baru Anda bisa login lagi ke sini. Atau Anda bisa di desktop bikin akun dan setelah selesai berhasil Anda bisa kembali ke aplikasi ini. Tapi saya nggak akan pakai ini, saya akan cara gampang aja lanjutkan dengan Google. Jadi kita akan menggunakan email yang ada di sini ya. Nah, saya pilih emailnya. Nah, ini tinggal lanjutkan. Kita tunggu proses login. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kita tunggu aja loginnya sampai sukses seperti ini. Di sini baru kita bisa membuat data pribadi kita di sini. Nama depan dan nama belakang akan otomatis terisi sesuai dengan nama yang kita buat saat membuat email tersebut. Anda masih bisa edit, misalkan nggak sesuai gitu ya. Dan di sini ada tambahan, kita harus tambahkan tanggal lahir ya. Di sini saya akan coba tambahkan tanggal lahir. Ini saya random aja, saya konfirmasi. Setelah seperti ini, baru kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, sukses, di sini tampilannya ada sedikit perubahan ya. Pertama, kita bisa lihat di sini ada icon foto, gambar, dan folder. Artinya sekarang kita sudah bisa mengirim gambar atau mengambil foto, mengirim file ke ChatGPT untuk dibantu menganalisa atau membuatkan sesuatu dari file yang kita attach atau kita simpan di sini. Jadi, ada tambahan, kalau misalnya kita daftar, dan daftarnya masih gratis ya, aplikasi ChatGPT-nya gratis, dan kita membuat akunnya juga gratis, itu akan muncul menu baru. Nah, ini sangat-sangat
bermanfaat sekali. Jadi ChatGPT lebih paham lagi maksud kita apa itu dengan menyertakan filenya. Nah, di sini kita lihat di menunya ada apa sekarang. Nah, sekarang berubah. Di paling bawah ini ada nama sesuai yang tadi kita daftar ya, nama kita di sini. Kalau misalkan kita klik di sini, itu akan dibawa ke pengaturan yang sekarang lebih banyak lagi. Jadi sebelumnya itu hanya settingan on off aja, tapi sekarang lebih lengkap. Ada email kita, langganan yang kita ambil, ada paket gratis atau berbayar ya, nanti akan saya jelaskan sedikit. Ada personalisasi, kalau misalkan kita cek, di sini ada penyesuaian ya. Jadi untuk penyesuaian ini, di sini ada pengaturan untuk personalisasi. Kalau misalkan kita aktifkan ini, artinya ChatGPT ini akan sesuai dengan istilahnya kebiasaan kita ya. Dia akan sesuai dengan apa yang kita setting di awal. Di sini istilahnya kita misalkan buat oke ChatGPT ingat bahwa nama saya misalkan adalah Pedia gitu ya. Nah, ChatGPT akan mengingat bahwa kita adalah Pedia dan misalkan tolong diingat bahwa saya baru beli komputer tanggal sekian dan garansi itu sampai tanggal sekian. Nanti kalau misalnya kita tanya ke ChatGPT, dia akan mengingatkan bahwa garansi Anda sampai sekian-sekian dan itu akan disimpan. Jadi ada kelola memori. Jadi memang ChatGPT bisa menyimpan uh, pengingat di sini ya. Nah ini personalisasi ini bagus banget. Nah jadi jika kita aktifkan personalisasi, maka ChatGPT akan menyimpan semua yang kita perintahkan untuk disimpan. Misalkan kita katakan bahwa tanggal 20 saya akan pergi ke suatu tempat dan nanti tanya balik lagi tanggal sekian saya akan kemana, tolong buatkan jadwalnya, apa yang harus saya persiapkan, kayak gitu-gitu. Itu disimpan di personalisasi ini dan di kelola memori ini nanti akan muncul detail preferensi yang diingat oleh ChatGPT dan simpan di sini ya. Nah ini jika diaktifkan. Dan untuk agar experience-nya lebih bagus lagi, untuk di awal bagusnya diaktifkan ya. Di sini ada kontrol data dan di sini ada perbaiki model untuk semua orang. Artinya izinkan konten Anda digunakan untuk melatih beberapa model di ChatGPT agar menjadi lebih baik. Intinya ChatGPT berhak menggunakan apapun yang kita lakukan di sini untuk melatih modelnya agar lebih baik lagi. Dan di sini ada arsipkan riwayat obrolan atau hapus riwayat obrolan, ada juga ekspor data, dan kita bisa hapus akun ChatGPT kita di sini ya. Nah ini untuk kontrol data. Nah ini ada obrolan yang diarsipkan. Nah nanti di sini muncul obrolan-obrolan yang chatnya kita arsipkan, misalkan terlalu banyak, udah nggak kita gunakan lagi, tapi kita bisa arsipkan dan muncul di sini. Jika sewaktu-waktu kita perlu itu bisa kita keluarkan lagi atau kita lihat di sini ya. Ini ada skema warna, jadi ada pilihan Anda mau terang, gelap. Nah, saya mau coba gelap ya. Jadi ke depan mungkin tampilannya akan seperti ini, biar nggak terlalu terang di layar ya. Saya lebih suka skema warna gelap. Nah, untuk bahasa ini Indonesia saya biarkan seperti ini. Dan bahasa input deteksi otomatis, jadi bagusnya memang seperti ini jadinya. ChatGPT akan mendeteksi bahasa yang kita gunakan. Nah, jika bahasa tidak terdaftar, kita bisa pilih manual di sini. Tapi sejauh ini Indonesia itu sangat-sangat bisa untuk digunakan menggunakan ChatGPT suara ya. Nah, ini suara kita bisa setup di sini. Suara ini bisa kita pilih. Hai, senang mengenalmu. Nah, ini. Kurasa akan hebat kalau kita kerja bareng. Oke. Hai, senang bertemu denganmu. Hai, bagaimana kabarnya? Halo, senang sekali kenal denganmu. Hai, senang bertemu denganmu. Hai, aku hanya ingin bilang kalau aku senang Hai kamu, menurutku seru banget kalau kita kerja satu tim. Apa yang bisa kubantu? Oke, saya pilih yang ini ya, saya konfirmasi. Jadi ini bisa di setup ya untuk menghasilkan kustomisasi yang lebih lanjut lagi, dan sini percakapan latar belakang ini nggak saya aktifkan. Jika diaktifkan
Artinya nanti ke depan saat kita menggunakan aplikasi lain pun ChatGPT bisa menangkap percakapan yang kita gunakan ya, atau yang sedang Anda katakan. Ini saya nggak aktifkan, dan ini ada menu-menu lain, pusat bantuan, syarat penggunaan, kebijakan privasi, lisensi ChatGPT versinya ya, dan ada untuk logout. Ini untuk pengaturan dengan kondisi keadaan login. Jauh berbeda ya saat kita menggunakan ChatGPT dalam keadaan guest ya, tanpa login. Saya kembali lagi. Nah, di sini bagian atas ada list ya. Di sini tidak ada obrolan terbaru. Tidak ada obrolan terbaru. Nanti jika kita melakukan percakapan pertama kita, maka akan tersimpan di sini historinya, obrolannya ya. Di sini ada eksplorasi GPT, dan di sini kita bisa lihat custom GPT yang dibuat ya. Jadi kita di sini bisa menggunakan custom dari GPT yang dibuat khusus ya. Misal saya pilih yang ini ya, AI Humanizer, dan di sini nanti akan mulai diperlihatkan ini tentang apa. Di sini ada nomor 1 AI Humanizer in the world, dan di sini kita bisa melihat peringkat atau dalam garis besarnya ini seperti Play Store mungkin ya. Jadi ada list aplikasi-aplikasi. Kalau di sini adalah custom GPT. Nanti kita tinggal mulai ngobrol, nah itu nanti ada materinya tersendiri. Kita akan ke sini dan lanjut lagi. Nah itu asiknya di ChatGPT Mobile, ada eksplorasi GPT yang lebih enak lagi gitu. Walaupun di desktop juga ada, tapi dengan smartphone ini jauh lebih ringkas lagi. Dan di sini ada ChatGPT. Ini langsung ke bagian depannya atau sama aja seperti ini. Nah, lanjut lagi, saya coba bahas ke sini ya, titik 3 ini. Di sini ada lihat detail. Nah, di sini ada model yang digunakan adalah auto. Jadi kita gak pilih model apapun di sini ya. Nah, di tengah ini ada dapatkan plus. Nah, di sini untuk ChatGPT Plus ini intinya kita menggunakan ChatGPT versi Pro-nya ya, plus berbayar, dan ini bulanan. Di sini sekitar 299.000 per bulan untuk langganan menggunakan ChatGPT Plus. Nah, perbedaannya dengan ChatGPT Free, di sini 5 kali lipat lebih banyak pesan di GPT-4o dan akses ke GPT-4. Batasan yang lebih tinggi untuk unggahan foto, file, penjelajahan web, dan data sebagainya. Nah, ini yang versi free itu pastinya ada batasan-batasannya atau limit yang tidak sebebas kalau misalkan kita pakai plus atau berbayar. Nah, memang untuk kelas ini kita akan menggunakan ChatGPT versi gratis. Ada batasan-batasan tertentu, tapi itu sudah cukup ya. Kita akan menggunakan sewajarnya aja. Dan memang jika Anda ingin menggunakan fitur yang lebih canggih lagi, atau bisa dibilang lebih pintar dari GPT yang kita gunakan di versi gratis, itu bagusnya menggunakan versi Pro atau ChatGPT Plus ya. Di sini bisa menggunakan gambar langsung di ChatGPT Plus. Jadi saat Anda memerintahkan untuk membuatkan gambar, ChatGPT Plus ini terintegrasi dengan DALL-E yang masih punya OpenAI. Dia bisa langsung menampilkan gambar hasil dari DALL-E-nya. Dan sini bisa menggunakan atau buat bagikan GPT custom yang seperti sebelumnya. Dan bisa mengakses fitur-fitur terbaru dari ChatGPT lebih awal dibandingkan versi free. Nah, ini untuk ChatGPT Plus ya, kalau misalkan Anda berminat untuk mendapatkan ChatGPT Plus-nya. Nah, mungkin untuk pengenalan awal seperti itu, pengenalan tampilan awal dari ChatGPT-nya, dan membuat prompt pertama di ChatGPT. Kita akan coba ya. Misalkan, halo, saya ketik seperti dulu. Nah, ini kalau misalkan Anda klik enter, Anda bisa ketik yang lain ya. Jadi untuk mengirimnya, Anda tinggal klik tombol di sini. Kita tunggu. Nah, di sini bahasa yang dibalas, bahasa yang saya juga nggak tahu apa. Kita bisa
kirimkan lagi. Prompt simple, kita kasih tahu. Ini pakai bahasa Indonesia ya, dia akan mendeteksi atau tidak bahasa yang saya sebutkan ini. Nah, sekarang ChatGPT membalas dengan bahasa Indonesia. Aku adalah ChatGPT, sebuah model AI yang bisa membantu dengan berbagai macam informasi, percakapan, dan tugas lainnya. Ada yang bisa kubantu? Kita tes ya informasi terkini yang sudah terjadi ya, tapi di tahun 2024. Kita kirim, kita tes ya apakah dia tahu. Di sini ada menelusuri web. Nah, ternyata di versi gratis ini dia bisa menelusuri web atau mencari informasi dari internet dan menganalisanya untuk diberikan informasinya ke kita. Kita lihat. Nah, ternyata untuk yang versi ini kita sekarang bisa mendapatkan informasi terbaru ternyata ya. Tapi di sini hasil dari dia menelusuri 4 situs ya, di sini bisa dilihat. Dia menelusuri 4 situs dan presiden terbaru Indonesia pada tahun 2024 adalah Prabowo Subianto. Dia dilantik sebagai presiden saya yang ke-8 pada tanggal 20 Oktober. Itu betul sekali, baru 1 hari yang kemarin ya. Yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari 2019 hingga 2024. Memenangkan pemilihan presiden setelah mengalahkan 2 rivalnya dalam pemilu 2024. Wakil presiden yang mendampingi Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo. Dan ini dikutip dari Wikipedia. Jadi sekarang ChatGPT di smartphone yang kita gunakan versi gratis ini sudah bisa menelusuri web. Jadi sudah cukup bagus. Namun sekali lagi ini tetap ada limit ya. Kita akan nanti ke depan menemukan limit-limit yang akan mulai bermunculan. Tapi untuk saat ini bagus. Artinya kita menggunakan ChatGPT free di smartphone, tapi bisa menelusuri web. Artinya dia bisa mengetahui berita-berita terbaru. Oke, seperti itu untuk pengenalannya dan menggunakan prompt pertama kita di ChatGPT smartphone. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di materi selanjutnya.